Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hati ceria, Allah. Yes. Ya, segala puji bagi Allah yang sekarang kita memulai pelajaran ini dengan membaca Al-Basmalah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai kita silakan untuk ketua kelas untuk membaca doa memimpin. Dan untuk kalian, sebelumnya Pak absen dulu ya terlebih dahulu. Aisyah, Ahmad Ripal, Anggun, Aziza, Kristal, Dia, Dayan, Hairul, Larga, Marwah, Miranda, Muhammad, Hairi, Nopal, Raya, Regina, Riha, Ririn, Rizky, Siren, Sauki, Wisnu. Ya, hadir semua ya. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa alam. Nah, jadi pelajaran yang kemarin kita belajar tentang peristiwa alam, yaitu terbagi atas ya pertama gempa bumi dan banjir. Gempa bumi ada 3 macam. Apa itu? Vulkanik, tektonik, gempa laut. Ya, gempa laut. Yang banjir, yaitu penyebab banjir apa? Yaitu membuang sampah pada sungai ya. Jadi membuang sampah pada sungai. Sekarang bukunya silakan dikeluarkan dulu. Baiklah, sekarang kita belajar kembali pelajaran IPA. Ya, sekarang kita belajar tentang panas dan perpindahannya ya. Perpindahan panas itu ada 2 macam, yaitu konduktor dan isolator. Ya. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Sifatnya itu memiliki elektron bebas yang bisa bergerak dan membawa energi. Jadi, energi panas yang dibawa dari suatu benda itu bisa dihantarkan melalui benda tersebut, ya. Contohnya tembaga, ya. Aluminium, besi, dan emas. Yang sedangkan untuk isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas, ya. Oke. Ya, ini. Terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang ini pelajaran konduktor dan isolator yang kita pelajari. Jadi konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, dan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan
panas. Oke. Jadi konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan listrik dan panas. Jadi sesuatu yang dapat menghantarkan listrik dan panas itu, nah bahannya itu bersifat elektron bebas yang mudah bergerak dan membawa energi. Jadi energi yang dibawa itu adalah panas ya dan listrik. Jadi di sini yang Pak berikan contoh yaitu air laut ya. Air laut itu bisa menghantarkan listrik dan panas ya. Pernah kalian mandi? Pernah mandi? Ya. Nah, jadi di waktu dia mandi, di waktu air panas itu kalian pegang pasti terasa kan? Panas, air panas, ya. Nah, atau kalian minum kopi di gelas. Apakah air itu hangat atau dingin? Kita tahu melalui kita sentuh kan? Nah, jadi di waktu bikin kopi itu terasa panas, ya. Nah, dan itu juga air laut. Air laut itu bisa menghantarkan listrik karena contohnya orang yang berenang, sedangkan ada di tempat lain itu cuacanya lagi panas. Nah, di situ di waktu orang berenang pasti terasa airnya itu hangat, ya. Jadi panas. Itu penghantar karena dia air ini mudah. Berarti dia mudah menghantarkan panas dan listrik, ya. Nah, gelas ini bisa ya, bisa atau tidak? Ini nanti kita bahas ya. Dan juga perak. Perak itu dia termasuk tembaga, titanium, itu bisa menghantarkan panas. Itu termasuk dengan emas juga termasuk ya. Nah, itu. Jadi itu termasuk benda konduktor ya. Itu benda yang benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, sedangkan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Tidak memiliki elektron bebas yang mudah bergerak. Contohnya plastik, ya. Plastik, nah. Plastik dia bisa tak? Mana kantong? Plastik tidak bisa kan? Ya. Nah, plastik tidak bisa menghantarkan panas. Kalian taruh korek api, ditunuh plastiknya, dipegang yang tempat satunya. Bisa tidak terasa panasnya? Tidak kan? Tidak. Nah, tapi kalau seandainya dikasih sendok dipanaskan, lalu kalian pegang, itu terasa panas? Terasa kan? Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kayu. Kayu bisa menghantarkan panas? Tidak kan? Ini kan kayu. Nah, ditunuh bisa menghantarkan panas? Tidak bisa. Kalau ada orang yang tersetrum pasti badannya wah ya. Ya, jadi posisinya jangan sampai kita sentuh. Jadi harus kita melakukan, kalau ada kayu kita gunakan kayu untuk memisahkan antara listrik dengan orang yang kena setrum. Itu contohnya ya. Nah, selanjutnya yaitu kaca. Kaca apakah bisa menghantarkan panas dan listrik? Tidak bisa ya. Jadi kalau di waktu kita kita sentuh lalu kita tunuh dengan atau kita masukkan dengan listrik, itu tidak berpengaruh, aman masih ya. Jadi kayu, plastik dan kayu itu semuanya tidak dapat menghantarkan listrik dan panas ya. Oke. Nah, itu. Selanjutnya dari penjelasan yang Pak berikan, apakah kalian bisa mengerti? Ya, Pak kasihkan untuk lembaran LKPD-nya. Ya. Ya, jawab. Oke. Oke. Oke, siap. Nah, ya. Apakah sudah dapat semuanya LKPD-nya? Ya. Nah, tugas kalian cuma satu, yaitu kalian menentukan apa yang Pak jelaskan tadi sesuai dengan yang digambar ini. Apakah air laut, gelas, perak, karet, kayu kering, dan emas itu yang termasuk dengan menggunakan selesaikan tugasnya, yaitu dengan materi yang Pak berikan ini dengan sesuai dengan kelompok ya. Jadi kelompok kalian itu menjawab di yang manakah termasuk benda konduktor, isolator,
silakan diisi sesuai dengan yang digambar. Nanti Pak nilai dari hasil diskusi kalian dengan kawan kalian untuk menjawab soal yang Pak berikan ya. Oke? Ya, silakan. Ya, sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang kita minta cukup 2 kelompok untuk mewakili dari hasil kalian diskusi tadi dengan kawannya untuk menjawab pertanyaan dari tugas Pak berikan ya. Nah, oke. Untuk kelompok 4, Pak persilakan. Yang untuk pertama konduktor ya. Oke, konduktor bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konduktor. Konduktor adalah benda mengantarkan panas, yaitu air, perak, emas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, telanjang. Tepuk tangan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya Pak persilakan untuk kelompok 2 untuk menjawab bayang isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa mengantarkan panas. Contohnya seperti gelas, karet, kayu kering. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Untuk kalian, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tuh harus bisa membedakan sesuatu benda isolator dan konduktor. Harus bisa ya, harus bisa dipahami. Jangan sampai kalian salah fungsi. Ya, mau ditanyakan lagi? Tidak ada, paham kan? Coba, sekarang kita ice breaking dulu sebelum pulang. Ice breaking, coba. Oke, ya. Baiklah, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah. Untuk ketua kelas, silakan untuk dipimpin untuk kita baca doa. Ya. Oke, baiklah. Sekarang silakan pulang. Ya. Begilir. Assalamualaikum.